Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramlah, NIM 2184202126. Saya Prodi Pendidikan Matematika semester 7. Pada video kali ini kita akan membahas seputar eksponen dan bentuk akar. Jadi, sebelum kita ke eksponen dan bentuk akar, kita harus mengenal terlebih dahulu matematika. Matematika itu merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaah dari bentuk-bentuk ataupun struktur-struktur yang abstrak serta hubungan-hubungan yang ada di antara hal-hal tersebut. Lanjut, eksponen dan bentuk akar. Eksponen ataupun perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Sedangkan bentuk akar itu adalah ekspresi matematika yang menyatakan bilangan berpangkat pecahan atau akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Yang pertama, eksponen. Untuk dasar pengenalan pangkat akan dibahas bilangan berpangkat bulat positif, bulat negatif, dan juga nol. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka AN dibaca A pangkat N. Ditentukan oleh A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Dengan A di sini disebut sebagai bilangan pokok dan N disebut sebagai pangkat. Banyak sifat yang memang dimiliki oleh suatu bilangan pangkat bulat dengan nilai positif. Untuk yang pertama, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Ini sudah masuk ke dalam cara mengoperasikan ataupun juga menggunakan langkah-langkah dalam perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok di sini adalah A. Jadi A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa langsung untuk ditambahkan. Untuk yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Sifat ini memiliki kaitan dengan pembagian, dan pengoperasian pembagian ini juga dilakukan dengan perbedaan yang terletak di eksponennya. Ingat, di eksponennya, bukan di bilangan pokoknya, karena bilangan pokoknya sama, yaitu A. Untuk rumusnya, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dibagi ataupun per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat semuanya sudah ada di PPT yang saya buat. Yang selanjutnya adalah perkalian bilangan dengan pangkat yang sama. Jadi dalam kurung A kali B pangkat M di luar kurung sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi maksud di sini adalah pangkat di luar kurung ini itu milik A dan juga B, sehingga sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M juga. Untuk yang selanjutnya, pangkat bilangan berpangkat. Pangkat bilangan berpangkat. Nah, sifat ini juga melakukan pengoperasian dengan cara mengalihkan kedua eksponen. Ini juga sama dengan catatan A ataupun bilangan pokoknya juga sama. Jadi dalam kurung A pangkat M, di luar kurung pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikali pangkat N atau A pangkat N dikali M. Yang selanjutnya, pembagian dengan pangkat yang sama. Sebuah pecahan yang memiliki pemangkatan yang jika dikerjakan tidak terlalu sulit, dan pemberian kesamaan eksponennya ini mempermudah dalam mengoperasikan sebuah pangkat sesuai dengan 5 sifat dari pemangkatan tersebut. Dalam contoh sudah ada 4/6 pangkat 4. Jadi pembilang dikalikan sebanyak 4 kali
dan penyebut juga sama dengan jumlah 4 kali juga. Sehingga mendapat penulisan sederhana 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 per 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6, sehingga mendapatkan hasil 4 pangkat 4 dan 6 pangkat 4. Masih dilanjut yang selanjutnya, bilangan berpangkat 0. Jadi perpangkatan dalam berapapun bilangannya jika pangkat 0 yang dimiliki, sehingga 1 itu merupakan hasilnya. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan A pangkat M dikurang M, sama dengan A pangkat M per A pangkat M itu sama dengan 1. Namun terdapat keterangan A bilangan pokok ataupun basis, hal ini tidak sama dengan 0. Dan M ataupun pangkat eksponen dalam hal ini juga berupa bilangan positif. Untuk yang selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Dalam contoh, 5 pangkat 14 dikali 5 pangkat 15. Sama dengan dalam kurung 5 dikali 5 pangkat 14 ditambah 5 pangkat 14. Sama dengan dalam kurung 5 ditambah 1 dikali 5 pangkat 14. Dengan hasil sama dengan 6 ditambah 5 pangkat 14. Untuk pengurangan juga sama, silakan diperhatikan. Untuk yang sudah saya buat di PowerPoint ataupun PPT-nya. Untuk yang selanjutnya, bilangan pangkat bulat negatif dengan 0. Catatannya, jika A sama dengan 0, maka pangkat 0 tidak mempunyai arti karena 0 tidak terdefinisi. Jika A bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N dan 0 A pangkat A0 sama dengan 1. Sudah selesai untuk pembahasan eksponen. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan irasional yang mampu dinyatakan dengan sebuah pecahan yaitu A, di mana A dan B tidak sama dengan 0 serta A dan B merupakan sebuah bilangan bulat. Arti dari akar bilangan, jika X kuadrat sama dengan 25, maka X sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi akar dari 25 itu adalah 5. Kemudian jika X pangkat 3 64, maka X adalah 3 akar 64. Hasilnya sama dengan 4. Maksudnya di sini adalah ketika dikembalikan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 4 dikali 4 sebanyak 3 kali itu akan menghasilkan 64. Dan ada X pangkat 4 sama dengan 81, X pangkat 5 sama dengan 32, itu ada X pangkat 4 sama dengan 81, maka X-nya itu 4 akar 81. Mohon maaf, 81 akar 4. Dan X 32, maka X akar 32 akar 5. Untuk yang selanjutnya kita membahas bentuk akar. Disebut operasi penarikan akar, dibaca akar pangkat dari A. Misalnya ada N akar A, maka penyebutannya adalah akar pangkat N dari A.
Misalnya, akar 49 sama dengan 7, sebab 7 akar 2 sama dengan 49. Dan yang selanjutnya, akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5, sebab 5 akar 3 itu sama dengan 125. Yang selanjutnya operasi yang melibatkan bentuk akar. Yang pertama ada perkalian dan pembagian bentuk akar. Untuk sifat-sifatnya dan contoh soalnya sudah saya tuliskan. Dan yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang selanjutnya itu ada merasionalkan penyebut bentuk atau A pangkat akar B. Dan yang terakhir merasionalkan penyebut bentuk C per A plus akar B atau C per akar A ditambah akar B. Terdapat contoh soal dan juga pembahasannya bisa dipelajari. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil, eksponen dan bentuk akar merupakan konsep matematika yang penting dan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang. Memahami definisi, sifat-sifat, ataupun aplikasi dari kedua konsep itu akan membantu siswa dalam mempelajari matematika dengan lebih mudah dan juga mendalam. Dan melalui penjelasan serta contoh soal yang telah diberikan, diharapkan agar siswa mampu dalam memahami konsep-konsep yang sudah diberikan dengan lebih baik dan dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematika yang lebih kompleks lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.